Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Alhamdulillah, penasihat kita hadir. Ya, satu kehormatan di kesempatan malam ini, Pak Isendri ya, sebagai pionir. Kalau sesepuh insya Allah beliau belum sepuh, yang dulu ketika saya pertama kali di masjid ini saya berjumpa dengan beliau. Setelah kita bersyukur kepada Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Tadi ketika saya masuk ke tempat sini, saya ketemu dengan penasehat kita. Saya sempat dalam tanda petik mengajukan nota protes. Ini kok judulnya Muharram lagi. Baik, karena saya di beberapa tempat itu requestnya sama, sehingga saya berhari-hari ini materinya itu sama, Muharram. Besok pagi saya ngisi taklim itu juga diminta memberi materi Muharram. Ya, yang Masjid Gede kemarin juga Muharram. Besok saya di Sleman Kota juga Muharram. Jadi kok semuanya mintanya Muharram semua. Baik. Dan nampaknya masih sampai 1 pekan ke depan banyak topik yang terkait dengan Muharram. Sehingga bagi teman-teman online yang mengikuti semuanya, materinya podo wingi. Nah, baik. Ya, pripun? Alhamdulillah, meskipun kita belum masuk bulan Muharram, tapi topik kita membahas bab Muharram, 1 bulan dalam kalender Hijriah, dinamai Muharram, yang dipilih sebagai awal tahun. Praktis bulan Dzulhijjah ada di akhir tahun. Di bulan Dzulhijjah ada di akhir tahun, bulan Muharram ada di awal tahun. Tidak ada ritual khusus untuk menyambut tahun baru Hijriah. Apalagi ketika Nabi masih hidup, dulu belum ada kalender Hijriah. Jadi di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, kalender Hijriah belum dikenal. Kalender Hijriah belum dikenal karena kalender Hijriah ini baru diumumkan oleh Khalifah Umar, semoga Allah meridai beliau, 7 tahun setelah Nabi wafat. Jadi sebelum 7 tahun setelah Nabi wafat, orang-orang pada saat itu tidak terbiasa menggunakan tahun. Tahun-tahun sifatnya masih menggunakan peristiwa-peristiwa besar. Sebenarnya budaya Arab mirip-mirip orang Jawa dalam masalah tahun. Yang diingat adalah peristiwa besar. Sehingga ketika Bapak Ibu menanyakan tahun berapa Nabi lahir, itu jarang sekali yang menjawab dengan angka. Jawabannya adalah Amul Fil, tahun gajah. Karena ada peristiwa besar, perang yang tentaranya naik gajah. Kemudian juga di zaman Nabi ada namanya Amul Husni, tahun duka cita. Tahun apa ini? Tahun duka cita di zaman Nabi. Saat Khadijah radhiyallahu anha meninggal dan paman Nabi meninggal. Demikian pula ada Amul Hudaybiyah, tahun ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Orang Jawa juga mirip begitu. Saya masih ingat simbah-simbah dulu ketika ditanya kapan masnya lahir, dijawab zaman kecoblong. Saya bingung, kecoblongnya tahun piro. Tapi orang yang sezaman paham.
Demikian pula kapan lahir? Zaman Lindu Gede. Saya masih bisa mengingat 2006. Tapi bagi orang yang tidak tinggal di Jogja agak bingung. Tahun berapa lahir? Zaman Lindu Gede. Tahun berapa? Baik. Ada lagi, kapan terjadinya? Kapan rumah ini dibangun? Zaman Udan Awu. Nah, sering dengar begitu? Ya, itu kebiasaan masyarakat Jawa. Ternyata orang Arab dulu juga begitu. Peristiwa-peristiwa besar itu yang diingat. Maka praktis di zaman Nabi belum punya kalender tahun, meskipun bulan-bulan sudah dikenal. Maka jika Bapak Ibu menemukan doa awal dan akhir tahun yang mengatasnamakan hadis Nabi, yakinlah itu adalah hoax, karena tahunnya belum ada. Sehingga tidak mungkin Nabi mengajarkan doa awal dan akhir tahun karena tahunnya belum ada. Tapi bulan sudah dikenal. Di zaman Nabi bulan sudah dikenal. Maka ketika ada orang bertanya kapan bulan apa Nabi lahir, bulan Rabiul Awal. Demikian pula bulan-bulan yang lain itu sudah masyhur dan sudah dikenal oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peristiwa-peristiwa di zaman itu bulan-bulannya diingat. Maka Nabi pun mengajarkan doa awal bulan. Jadi kalau doa awal bulan itu Nabi mengajarkan. Tapi kalau doa awal tahun itu tidak ada. Andai itu ada, pasti itu buatan ulama, bukan dari Nabi. Karena di zaman Nabi tahunnya belum ada. Yang ada adalah bulan. Sehingga Nabi mengajarkan doa awal bulan. Boleh tidak dibaca awal tahun? Ya awal tahun praktis mesti awal bulan. Masa awal tahun akhir bulan? Sehingga selama doa itu doa awal bulan, dibaca awal bulan ya boleh saja. Contohnya adalah doa dari Nabi tentang awal bulan. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam misalnya. Mohon kepada Allah agar kita memasuki bulan itu dengan aman dan iman, dengan selamat dan Islam. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika memasuki awal bulan, agar kita masuk bulan ini dalam keadaan aman dan tetap dalam keadaan iman, agar kita memasuki bulan ini dalam keadaan selamat dan tetap dalam Islam. Kemudian juga berlindung untuk jiwari minasyaiton, berlindung dari setan, dan memohon ridwan minar rahman, keridhaan dari Allah. Jadi berlindung supaya selama bulan ini kita terbebas dari godaan syaitan dan kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doa awal bulan ya Nabi mengajarkan. Bahkan Nabi juga mengajarkan doa melihat hilal. Sehingga Bapak Ibu silakan ketika berdoa saat melihat hilal. Sayangnya memang orang hari ini budaya melihat hilal ini hampir-hampir hilang. Bahkan yang hadir di sini mungkin selama 1 tahun terakhir mungkin tidak melihat hilal tanggal 1. Siapa yang setahun terakhir di sini melihat hilal tanggal 1? Ya, pas poso ngelihat, delok berita paling. Kalau ngelihat hilalnya ada, ya, iya. Biasanya kita telat tanggal 2 atau tanggal 3. Baik. Jadi itu tentang doa awal akhir tahun itu bukan dari Nabi. Adapun doa awal bulan Nabi mengajarkan kepada kita. Dan tidak ada ritual khusus dalam menyambut Muharram. Misalnya sebagian masyarakat menyambut Muharram dengan Yasin akhir dan Yasin awal. Itu juga tidak ada tuntunannya. Sehingga membaca Yasin sebelum maghrib, lalu setelah maghrib membaca Yasin lagi. Ini juga bukan bagian dari tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dituntunkan Yasin awal, Yasin akhir, atau Yasin akhir, Yasin awal. Ada lagi cara menyambut yang lain yang kita jumpai di masyarakat kita. Demikian pula tidak dituntunkan kepada kita untuk menyambut kalender Hijriah dengan hura
hura, tidak dituntunkan. Sehingga Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita memasuki bulan Muharram, maka kita bisa meneladani Nabi kita. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, sesuai namanya Muharram. Jadi sesuai namanya, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, yang kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Tidak boleh perang, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bertikai, tidak boleh berdebat. Di bulan lain juga tidak boleh, tetapi di bulan Muharram ini lebih ditekankan lagi. Dan juga Nabi kita menyebut bulan ini dengan sebutan yang istimewa, bulan Muharram maksud saya. Bulan Muharramnya masih besok ya. Apa kata Nabi? Syahrullahil Muharram. Nabi menyebut bulan Allah bulan Muharram. Nabi menyebut Muharram sebagai bulan Allah. Dan tidak ada bulan yang lain yang disebut dan dinamai bulan Allah kecuali bulan Muharram. Hanya bulan Muharram saja yang disebut sebagai bulan Allah. Bulan yang lain tidak. Kenapa disebut bulan Allah? Ada keterangan dari Imam Asyuti, karena bulan Muharram satu-satunya bulan yang dinamai oleh Islam. Karena dulu nama aslinya Safar Awal, lalu kemudian Safar sekarang ini dulu namanya Safar Tsani. Jadi ciri khas kalender Hijriah itu di zaman dulu dua-dua, Safar Awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Tsani. Jadi ada satu, ada dua. Nah sama juga dengan Safar, itu ada Safar 1, Safar 2. Safar 1-nya diganti Muharram, Safar 2-nya tetap 2-nya dihilangkan, jadi Safar tok. Tidak pakai tok ya. Baik. Jadi Safar. Maka kemudian disebut Syahrullah, bulan yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan kita di bulan Muharram bisa memperbanyak ibadah puasa, karena Nabi menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa sesudah Ramadan. Jadi Nabi menyebut apa? Seutama-utamanya puasa sesudah Ramadan, itu adalah bulan Muharram. Jadi kedudukannya, puasa ini sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, seperti kedudukan sholat lail setelah puasa, setelah sholat wajib. Maka Nabi menyebutkan di antara afdholus sholah, di antara seutama-utamanya sholat ba'dal faridoh, sesudah sholat wajib, adalah sholat malam. Sholat malam adalah seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib. Maka sama, puasa Muharram seutama-utamanya puasa sesudah puasa wajib. Maka bagi Bapak Ibu bisa perbanyak puasa, bebas. Selama bulan Muharram boleh, nutuk ya oleh. Karena di situ seutama-utamanya puasa. Tanggal 1 sampai tanggal terakhir boleh. Mau diperbanyak boleh. Mau Daud juga boleh. Mau Senin Kamis juga boleh, atau Ayyamul Bid juga monggo. Intinya bulan Muharram itu seutama-utamanya puasa sunnah sesudah puasa wajib. Baik Bapak Ibu, dan di flyer hari ini diberi judul oleh pembuat flyer. Apa judulnya tadi? Kesyirikan di bulan Suro. Suro atau Muharram? Ya, judulnya apa? Saya belum ngecek betul tadi. Kesyirikan di bulan Muharram. Kalau orang Jawa menyebutnya Suro. Apakah memang ada kesyirikan di bulan Suro atau bulan Muharram?
Gimana? Di situ Suro atau Muharram? Suro. Oh ya, baik. Jadi Suro ini nama lain dari Muharram. Karena ketika dulu kerajaan Islam di masa Sultan Agung Hanyokro Kusumo itu berusaha untuk mengawinkan dua kalender. Yang pertama adalah kalender Saka, yang kedua adalah kalender Islam. Maka kalender Saka itu kemudian angka tahunnya tetap diteruskan, tetapi bulannya nama-namanya diganti dengan bulan Islam, tetapi namanya dimodifikasi yang sesuai dengan lisan Jawa. Muharram, orang di zaman itu belum belajar makhorijul huruf, belum ada kajian tahsin, sehingga orang bilang hak begitu susah, sehingga dipilihlah Asyura. Orang Jawa itu susah bilang a, bila jadinya nga gitu kan. Maka jadilah diambil bagian belakang Syuro, sehingga bulan Syuro. Sofar, orang Jawa Tulen zaman dulu itu bilang F itu susah, Fa itu susah, maka jadinya Sapar. Suro, Sapar. Apalagi Rabiul Awal, bilang Rabi' pakai ain itu juga susah, maka diganti Mulut, karena ada peristiwa lahirnya Nabi. Rabiul Akhir, ba'da Mulut, sakwise Nabi lahir, dan seterusnya. Jadi menyesuaikan. Dan kalendernya pula tidak dari tahun 1. Jadi kalender Jawa itu tidak dari tahun 1, tapi dari kalender Saka dengan kalender Hijriah dikawinkan jadi kalender Jawa, itu tidak dari tahun 1, itu dimulai dari tahun 1555. Sehingga saat ini ketika jenengan lihat kalender Jawa itu tampak usianya lebih tua daripada kalender Hijriah, karena setarnya tidak dari 1, tapi setarnya dari 1555. Baik. Kemudian dibuatlah rumusan kalender perkawinan, itu dibuat perhitungan, termasuk dikawinkan dengan hari Pon Wage Kliwon, sehingga lahir kalender versi Jawa yang dirumuskan dengan rumus Abugi. Abugi hatpona jangah pon yasahinga daltuki bamiskia wanenwon jangah kia. Nah ini rumus kalender Jawa kawin dengan kalender Islam, sehingga istilahnya Arab tapi bahasanya Jawa. Jadi tahunnya dibuat 8. Jadi kalendernya ini berulang setiap 8 tahun. Kalender ini berulang setiap 8 tahun, dan itu berulang sampai 120 tahun. Setelah 120 tahun maka akan mundur 1 hari. Nah, sehingga tahun pertama, jadi siklusnya itu 1 windu. Tahun pertama disebut tahun alif. Nah, maka rumusnya Abugi, tahun alif Rebo Wage. Nah, jadi kalau bulan Suronya dimulai dari Rebo Wage, maka dia namanya tahun alif. Tapi sekarang bukan lagi Rebo Wage, mundur 1 hari. Sekarang ini rumusnya Asopon, tahun alif Seloso Pon. Nah, jadi kalau awal Muharramnya Seloso Pon, maka disebut tahun alif. Nah, yang kedua tahun hak, orang dulu bilang ehe. Nah, sering dengar ya, Wong Bantul pasti sering krungu. Nah, napa? Nah, tahun hak atau tahun ehe itu rumusnya hahat pona. Tahun hak itu dia kalau bulan suronya dimulai ahad pon. Nah, maka kalau dimulai ahad pon, maka itu disebut tahun hak, tahun kedua. Nah, dan itu sekarang rumusnya sudah mundur 1 hari. Nah, Sabtu apa berarti? Sabtu Pahing. Ya, jadi sekarang bukan had pon tapi Sabtu Pahing. Baik. Maka di situ menjadi rumusnya bukan Abugi tapi Asopon, bukan Hatpona tapi menjadi Hatuhing. Tahun hak itu Sabtu Pahing, jadi Hatuhing. Nah, tahun hak Sabtu Pahing. Terus Jangah Gia ini tahun Jim awal, itu Jumat Wage. Tahun ketiga itu dimulai dari Jumat Wage. Nah, itu Jim awal. Jumat Wage ini tahun Jim awal dimulai dari Jumat Wage. Nah, ini mundur juga sehari.
bukan lagi Jumat Wage, tapi menjadi Kemis apa sebelum Wage? Ya, Pon, Kemis Pon. Nah, jadinya bukan Jangah Gia lagi, tapi jadi Jamis Pon. Nah, tahun Jim itu Kemis Pon. Nah, mundur. Nah, dan seterusnya. Dari tahun Jim awal, terus tahun Za, tahun Dal, setelah tahun Dal, tahun B atau Ba, terus tahun Wawu, terus tahun Jim akhir. Itu siklus perkawinan kalender Jawa dengan kalender Jawa. Dan itu ada rumus perhitungannya pula. Sehingga dulu juga di era itu sampai hari ini kalender Jawa bagi yang memegang kalender Jawa ini itu juga tidak pakai ru'yat, tapi pakai perhitungan ini. Nah, perhitungan ini dinamai hisab urfi, menghitung dengan ilmu titen. Itu disebut hisab urfi. Sehingga ada perhitungannya rom cici parluci nguwal patmo ngukir nemo diwal ropat dikiropat jab lulu ban molu don nemro wal ciru dahroji jahpaji. Nah, jadi ini rumusnya seperti itu. Nah, oh iya, bukan. Baik. Pripun? Ya. Jadi itu cara menghitung versi apa? Kalender Jawa. Cara menghitung versi kalender Jawa. Itu seperti itu. Sehingga ketika tahun ini adalah misalnya tahun Alif, nah, misalnya tahun Alif, maka ada rumusnya kapan Ramadannya. Kalau rumusnya adalah Ramadan itu don nemro, bulan Muharramnya tanggal 1 itu ditambah 6, pasarannya ditambah loro. Sehingga kalau yang tahun besok ini jatuh pada hari Ahad Kliwon ya. Nah, kalau Ahad Kliwon berarti Ahadnya dihitung Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Ramadannya jatuh pada hari Jumat Legi. Nah, ya. Yang tahun besok Ramadannya jatuh pada Jumat Legi. Nah, ya. Pripun? Ya. Kemudian Sawalnya jatuh apa? Wal jiru, Sawal siji loro. Sawalnya juga jatuh pada hari Jumat. Nah, pripun? Baik. Kemudian Dzulhijjahnya Jahpaji, Dzulhijjah papat siji. Nah, Dzulhijjahnya papat siji. Artinya hari utamanya ditambah papat, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Dzulhijjahnya jatuh pada hari Rabu. Rabu apa ya? Rabu Kliwon. Nah, baik. Pripun? Ya. Malah koyo Mbah Dukun nih. Baik. Baik, jadi itu sebatas pengetahuan saja. Dalam hal ini perhitungan ini ilmiah. Ini tidak ada kleniknya. Yang kleniknya itu kalau sudah menghitung per hari itu angkanya berapa, nilainya berapa. Lah itu nanti di situ sudah ada keyakinan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Misalnya Selasa Wage. Nah, itu bilangannya papat karo telu. Berarti itu pitu. Oh, pitulingan hidupmu akan selamat. Lah ini yang tidak boleh menggantungkan hidup kepada hari lahir. Nah, ini yang tidak boleh. Ketika membuat hitungannya dibagi 3 habis, oh baik misalnya. Tidak habis dibagi 3, oh celaka misalnya. Lah ini yang tidak dibolehkan. Karena bejo ciloko itu semua sudah qadarallah wa masya fa'ala. Artinya apa? Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Jadi semua sudah ginaris dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu, itu tadi beberapa hal terkait perhitungan kalender. Berikutnya di bulan Suro, bulan Muharram, sebagian masyarakat Jawa menganggap sebagai bulan yang sial, bulan yang keramat, sakral.
Sehingga sebagian masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam karya sastra Jawa yang populer, Serat Centini, di situ disebutkan, ini salah satu karya sastra Jawa, di situ disebutkan bahwasanya salah satu pantangan orang Jawa itu menikah di bulan Suro. Nah, ini yang sesungguhnya tidak sejalan dengan akidah kita, karena di dalam akidah kita itu sebagai umat Islam semua bulan itu baik, tidak ada bulan yang keramat, tidak ada bulan yang sial. Maka kita sebagai umat Islam, kita dalam hal ini tidak meyakini bulan Suro sebagai bulan yang keramat, yang penyebab sial. Dan kalau mau mantu tidak masalah, kalau mau mantu tidak ada masalah, kalau mau menikah atau mau menikahkan. Maka Bapak Ibu nanti di bulan Suro itu tidak perlu diyakini sebagai bulan yang membawa petaka. Dan kita bisa meneladani Nabi dalam menghadapi bulan yang dianggap keramat oleh masyarakat. Karena di zaman Nabi itu ada bulan yang dianggap keramat oleh masyarakat. Bulan apa di zaman Nabi? Syawal. Nah, Syawal itu di zaman Nabi dianggap keramat, sehingga orang-orang itu tidak mau nikah di bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal zaman itu orang-orang tidak mau menikah di zaman Nabi. Maka Nabi menikah di bulan Syawal dan menikahkan orang lain juga di bulan Syawal. Kenapa? Untuk menepis anggapan masyarakat bahwa bulan Syawal sebagai bulan sial. Sehingga ketika Nabi menikah di bulan Syawal dan menikahkan di bulan Syawal, maka anggapan itu hilang. Sehingga mereka paham bahwa bulan Syawal bukan bulan yang keramat, bukan bulan yang sial. Karena itu Bapak Ibu, bulan Suro nanti adalah bulan yang tepat bagi bapak-bapak yang mau nambah istri. Kenapa? Ya, itu adalah bulan yang tepat. Kenapa bulan yang tepat? Karena untuk menepis anggapan masyarakat bahwa bulan Suro sebagai bulan sial. Saya yakin jenengan tidak akan kenapa-napa oleh bulan Suro. Tapi yang mungkin terjadi itu istri jenengan marah-marah. Ya. Jadi justru ya. Nambah Pak? Baik. Jadi demikian pula bagi bapak yang mau mantu, nah itu juga bisa memilih bulan Suro sebagai bentuk dakwah kepada masyarakat bahwa bulan Suro bukan sebagai bulan yang keramat, bukan sebagai bulan yang sial. Tidak apa-apa, aman-aman saja menikah di bulan Muharram. Sehingga Bapak Ibu yang mau mantu, nah besok bulan Muharram adalah bulan yang tepat juga sebagai perwujudan mendakwahkan kepada masyarakat bulan Muharram bukan sebagai bulan yang sial. Baik, nanti kita tunggu Pak Wanto kayaknya mau mantu ini, Pak Tri ini. Nah, ini nanti bulan Muharram, bulan Suro, bulan yang tepat. Tapi kira-kira ini Pak Wanto dulu atau Pak Tri dulu nih? Ya. Mungkin bersamaan. Oh, bersamaan ya. Hemat tempat, hemat apa? Waktu. Baik, lanjut nggih. Dan di dalam agama kita juga dilarang untuk mencela waktu, menganggap waktu itu sebagai penyebab sial. Jadi kita dilarang untuk mencela waktu, sebagaimana disebutkan man sabbat dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela waktu, mencaci maki waktu, menganggap waktu itu pembawa sial, maka sungguh dia sudah menyakiti Allah, sudah mengganggu Allah. Baik, halaman 361. Baik, di sini disebutkan man sabbat dahra, barang siapa yang mencaci maki waktu, menganggap waktu itu sial, faqad adallah, maka sungguh dia sudah mengganggu Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah. Wa fi sahih, dan di dalam sahih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi,
yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, yasubbud dahra, yang mencela waktu, wa ana dahru, dan akulah pencipta waktu, uqallibul laila wan nahar, yang membolak-balikkan siang dan malam. Dan dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru, janganlah kalian mencela waktu karena sesungguhnya Allah lah sang pencipta waktu. Maka mensifati waktu dengan sial, mensifati waktu dengan keramat atau buruk, ini ada dua kemungkinan hukum. Ada dua kemungkinan hukum. Kalau seseorang mengatakan wa ma yuhlikuna ilad dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali karena waktu ini, tidak ada yang bikin ini semua melainkan bulan Suro, maka ini ucapan kesyirikan. Jadi ketika ada orang mengatakan saya celaka begini semata-mata karena bulan Suro, maka ini termasuk ungkapan kesyirikan. Wa ma yuhlikuna illad dahr. Maka apabila ada orang yang mencela waktu disebabkan karena perkara yang tidak disukainya, lalu mengatakan hadza yaumus su', ini adalah hari sial, maka hal ini termasuk perkara yang diharamkan. Ketika mengatakan hari ini, bulan ini adalah hari yang sial atau bulan yang sial, bulan yang buruk. Meskipun di dalam agama kita kalau sifatnya adalah informasi saja, maka itu dibolehkan. Contoh, idza qasadal ikhbar, jika dimaksudkan untuk memberi kabar saja, dunasab, bukan sebagai bentuk celaan atau cacian, maka di sini dibolehkan. Contohnya mengatakan seperti ini, amul maja'ah, tahun kelaparan, itu boleh. Jadi dia ada kabar tahun 60-an itu beras do dibuang nang segoro, zaman itu pada kelaparan. Nah ini tidak termasuk menganggap bulannya sebagai bulan sial, tapi informasi bahwa saat itu terjadi kelaparan, ini boleh. Atau ngasih informasi yang lain apa misalnya? Nah, misalnya menyebutkan sebagai ketika penerbangan lalu pramugari mengabarkan kepada segenap penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Nah, karena sedang cuaca buruk misalnya, maka ini boleh tidak? Boleh. Ini sifatnya mengabarkan. Ini sifatnya mengabarkan bahwa dia diminta untuk hati-hati, dan memang secara ilmiah itu cuacanya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja untuk penerbangan. Nah, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja untuk penerbangan. Maka hal yang semacam ini monggo, ini sifatnya sebatas kabar, bukan menganggap sebagai sial yang tidak ada hubungan ilmiah. Selama masih ada hubungan ilmiah yang terkait dengan sebab akibat, sebenarnya dalam agama Islam ini dibolehkan. Maka ketika seseorang isti'anah, minta tolong atau tawakal, ini sudah ada di YouTube di kajian yang lain, itu para ulama menjadi beberapa. Yang pertama, kalau itu tidak ada hubungan sebab akibat. Yang kedua, kalau ada hubungan sebab akibat, itu hukumnya berbeda. Baik, kita ulas dulu dari tawakal yang wajib. Tawakal yang wajib itu kepada Allah. Jadi tawakal yang wajib ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini wajib. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Yang kedua, orang bertawakal kepada sesuatu yang tidak punya hubungan sebab akibat. Dia mengatakan saya hari ini cukup percaya diri. Kenapa? Ini hari baik saya. Menurut weton saya Jumat ini, nah, itu adalah hari baik saya. Tapi kalau sudah melewati nanti sore, maka itu harinya Sabtu ini, maka itu hari sial saya. Saya harus segera pulang sebelum jam itu. Nah, maka ini namanya termasuk tawakal kepada
sesuatu yang sir yang tidak punya hubungan sebab akibat. Lah ini hukumnya syirik. Ini hukumnya syirik. Kenapa? Karena sebab akibat dikaitkan dengan waktu. Mestinya sebab akibat dikaitkan dengan sesuatu yang ilmiah. Nah, itu boleh. Sehingga ketika orang tawakal kepada Allah itu wajib. Kalau tawakal kepada sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat, yang sifatnya ghaib, yang sifatnya sir, yang tidak nampak, maka itu hukumnya syirik. Tawakal kepada penghuni kubur. Saya sekarang percaya diri. Kenapa? Kemarin sudah ngambil tanah kuburan. Saya akan selamat ini. Nah, boleh enggak ini? Enggak boleh. Ini syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan disebut syirik besar? Ketika dianggap tanah kuburan adalah penentu hidupnya. Kapan dianggap syirik kecil? Ketika tanah kuburan tadi hanya sebagai lantaran dan yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran yang tidak ada hubungan sebab akibat. Maka itu adalah syirik kecil. Yang ketiga, tawakal yang ada hubungan sebab akibat. Lah ini boleh. Tawakal yang ada hubungan sebab akibat. Silahkan, tidak masalah. Misalnya saya menyampaikan ke Mas Teddy, Mas Teddy, ini saya punya apa misalnya perabotan rumah tangga, tolong diantar ke rumahnya Fulan misalnya. Pokoknya kalau pasrah kalian jenengan piye carane le ngangkut, sik penting ngertiku tekan kono misalnya. Maka yang semacam ini boleh apa tidak? Boleh. Mas Teddy punya angkutan dan memungkinkan untuk itu. Atau bilang sama Pak Parman, ini anak-anak apa pondok ini berasnya habis Pak. Ya, pokoknya monggo jenengan lengu sadani kepripun carane, sik penting ngertiku beras sampai di situ harganya miring. Nah, boleh enggak ini? Boleh. Ini namanya tawakal kepada sesuatu yang bisa mendatangkan sebab akibat. Ini dibolehkan. Ada hubungan sebab akibat ilmiah. Yang keempat, itu kita tidak boleh tawakal kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan sebab akibat. Ini hukumnya haram. Tawakal kepada orang yang tidak bisa melakukan sebab, ini hukumnya haram. Ya. Contohnya adalah belajar nyopir motor atau nyopir mobil kepada orang yang tidak bisa nyopir. Itu kaca pickupnya bisa remuk loh itu, nabrak wit pelem. Masih ingat ya? Iya. Yang ngajari itu tidak bisa, yang belajar juga tidak bisa. Ini muridnya Pak Tri. Ya. Baik. Pripun? Oh bukan. Ya. Nanti bisa diulas kembali sama Pak Tri ini. Baik. Jadi anaknya ini tidak bisa nyopir. Yang dampingi di sampingnya juga tidak bisa nyopir. Pertama kalinya pegang pick up jilian meneh. Waktu itu pinjaman Pak ya? Pinjaman waktu itu. Oh pinjaman ya. Ya? Oh nembung enggak? Iya. Jadi ini namanya tawakal kepada seseorang yang tidak mampu melakukan sebab, ini hukumnya haram. Dan itu pengalaman lapangan betul itu. Begitu langsung naik starter langsung nabrak. Baik, langsung nabrak. Kacanya langsung pecah. Kacanya pecah. Luka-luka enggak, Pak? Luka-luka enggak? Oh enggak ya. Kacanya langsung pecah. Saya ketika menyampaikan materi ini ngelihat Pak Tri kok ingat peristiwanya ya. Baik. Ngajari renang sementara tidak bisa renang. Nah, ini namanya juga tawakal kepada yang tidak bisa melakukan sebab. Maka Nabi sudah mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Sehingga kalau kita mau tawakal, mau pasrah, ya kepada yang ahli, kepada yang mampu. Kalau tidak ahli, tidak mampu,
ya nanti akan tunggulah kehancurannya. Baik. Jadi itu macam-macam bentuk tawakal. Sehingga ketika kita tawakal, maka tawakallah kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada dewa dan dewi. Maka mendasarkan tawakal kepada dewa dan dewi itu tidak dikenal di dalam ajaran agama kita. Mendasarkan tawakal kepada bangsa jin atau berlindung kepada bangsa jin itu dilarang di dalam agama kita. Maka disebutkan di dalam Al-Quran ada rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Maka ada segolongan dari golongan manusia yang berlindung kepada golongan jin, membuat jin itu bertambah sombong. Membuat jin itu bertambah sombong. Karena sesungguhnya jin itu juga tidak mampu untuk melindungi. Maka ketika di bulan Suro kemudian menyambut malam satu Suro dengan menyembelih kerbau, lalu kepalanya dibuat sebagai sesaji atau persembahan, maka ini tidak sejalan dengan tuntunan agama kita. Ini namanya bertawakal kepada selain Allah dan tidak ada hubungan sebab akibat. Hukumnya apa? Syirik. Nah, man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh telah dilaknat oleh Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Halaman 97. Baik. Jadi di sini bahwasanya Rasul bersabda la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka persembahan untuk selain Allah itu dosa besar. Nabi pernah menjelaskan ada orang yang dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk surga disebabkan lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab, dan ada orang yang masuk neraka disebabkan lalat. Kenapa? Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka ini dalil yang menjelaskan kepada kita larangan untuk menyembelih untuk selain Allah. Dalil bahwasanya larangan membuat sesaji atau persembahan untuk selain Allah. Ini dalilnya ini. Marra rajulan, ada dua orang yang lewat ala qaumin lahum sonam. Ada dua orang yang melewati sebuah kaum yang di situ ada sonam, ada berhala atau ada patungnya. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Maka orang yang lewat itu tidak akan diizinkan sampai dia mau membuat persembahan, sampai membuat sesaji atau persembahan. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, qarib, berkurbanlah. Qala, dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak punya sesuatu pun untuk kurban. Qalu lahu, mereka berkata, qarib walau dubaban, berkurbanlah, buatlah sesaji meskipun hanya dubaban, meskipun hanya seekor lalat. Jadi buatlah persembahan meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia pun mengorbankan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, dan dia pun boleh lewat. Maka ketika dia meninggal, fadakhalan nar, dia pun masuk neraka. Kenapa? Karena telah membuat sesaji persembahan berupa seekor lalat. Jadi jangan dilihat lalatnya. Lalatnya memang sepele, tapi persembahannya ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu berupa kepala kerbau. Ini jelas larang regani. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk membuat persembahan, bahkan andai pun jika persembahan itu hanya seekor lalat, itu tidak boleh. Apalagi sampai berupa kepala
kerbau. Kemudian yang kedua, wa qalu lil akhar, kemudian yang lain berkata, kemudian orang-orang lain berkata kepada yang lain, qarib, berkorbanlah pula, berkorbanlah, ikutlah temanmu berkorban untuk membuat persembahan. Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'a dunallah, aku tidak mau berkorban, memberikan persembahan sedikit pun untuk selain Allah. Jadi dia mengatakan tidak mau membuat persembahan, berkorban untuk selain Allah. Fadarabu unuqahu, maka mereka kemudian memukul tengkuknya dan mati. Fadakhalal jannah, maka dia masuk surga karena menghindari syirik. Maka Nabi itu berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ada banyak pesan, ada 8 atau 9 pesan. Tapi saya tidak akan menyampaikan 8 atau 9 pesan. Yang akan sampaikan yang nomor 1. Apa kata Nabi? La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Wa in qutilta aw hurrikta, meskipun kamu nanti akan dibunuh atau kamu akan dibakar. Janganlah menyekutukan Allah, kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Wa in qutilta aw hurrikta, meskipun kamu akan terbunuh atau kamu akan dibakar. Jadi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, meskipun engkau akan hurrikta, akan dibakar, atau engkau akan dibunuh, maka jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk persembahan sebagai sambutan terhadap hadirnya bulan Muharram sebagai umat Islam, maka tidak melakukan itu. Adapun umat beragama lain yang punya peribadatan dengan model seperti itu, maka kita sebagai umat Islam punya prinsip yang tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita menyampaikan seperti ini konteksnya untuk kita, bukan untuk yang lain. Konteksnya untuk kita, bukan untuk yang lain. Jadi jangan sampai nanti kemudian umat beragama lain protes. Karena ini untuk kita umat Islam, bahwa umat Islam itu tidak membuat persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi tidak boleh mencela waktu, tidak boleh pula untuk membuat persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang terjadi di bulan Syuro biasanya, nawa ngingkung. Untuk apa dulu? Harus jelas ini. Karena kalau untuk nyuguh pengajian ngono oleh. Iya. Atau dibagi-bagi ke tetangga itu. Napa? Nah, betul. Nah, ini ketemu nih. Among-among. Nah, khususnya yang lahir bulan Syuro. Nah, ini konteksnya bagi kita umat Islam ya. Bagi yang lain itu lakum dinukum waliyadin. Ini untuk yang sejalan dan sepaham dengan kita, bahwasanya terkait dengan among-among, biasanya orang yang lahir di bulan Syuro itu khawatir hidupnya sial atau ada petaka kalau tidak dibuatkan sesaji among-among. Maka biasanya untuk orang yang lahir di bulan Syuro itu dibuatkanlah sesaji among-among. Masih ada enggak yang among-among di bulan Syuro? Ya, masih banyak. Kemarin saya menemukan dalam satu grup pengajian itu masih Pak Bas ketawa nih. Baik. Yang anggota pengajiannya juga masih beberapa itu mengamalkan among-among. Tapi alhamdulillah sudah dimodif. Artinya tidak ada lagi bentuk persembahan. Tapi ya, among-amongnya masih, cuman sudah modif. Ada apa? Diubah. Tapi masih model among-among. Nah, karena dalam hal ini kita tidak boleh berlindung, bersandar, bertawakal kepada Nyai Among, Kiai Among. Ya. Pripun? Ya, tidak dibolehkan. Nanti karena kalau sudah nyebut Nyai Among, Kiai Among, bertawakal kepadanya, itu
rawan terjatuh kepada kerusakan akidah. Nyai Among Kiai Among iki gilutak sangoni tumpeng ketan kolak sego golong lan sak piturute momongen putuku aja dimomong cedak-cedak geni, aja dimomong cedak-cedak kali, momongen putuku cedak-cedak rezeki. Nah, dan seterusnya. Baik. Pripun? Ya. Ndak. Ini jelas ungkapannya adalah bentuk tawakal kepada Nyai Among Kiai Among dengan memberikan persembahan berupa ubo rampe yang macam-macam tadi. Ada ketan, kolak, sego, golong, ingkung, apem dan seterusnya itu. Nah. Ya. Baik, Bapak Ibu, tetapi kita tidak boleh salah paham. Jadi kita ini tidak anti budaya. Yang kita tinggalkan itu syiriknya, bukan budayanya. Yang kita tinggalkan itu syiriknya, bukan budayanya. Saya sering kutip di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu dijelaskan tentang masalah budaya. Saya bawa ini. Nah, nih. Tapi tidak saya buka ya, kesuwen. Nah, baik. Jadi di situ disebutkan bahwasanya nanti yang mau buka boleh buka sendiri nih. Berlembar-lembar soalnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam hal masalah budaya itu ada 3. Satu, budaya yang diakui oleh syariat, silahkan dilanjutkan, yang selaras dengan tuntunan agama. Maka budaya yang selaras dengan tuntunan agama silahkan dilanjutkan. Ya, contoh banyak budaya yang selaras dengan tuntunan agama. Budaya saling memberi hadiah, itu termasuk yang selaras dengan tuntunan agama. Apa? Budaya nilai wong loro, ini selaras dengan tuntunan agama. Disengkuyung bareng-bareng saudara yang sedang sakit, ini selaras dengan tuntunan agama. Gotong royong, kerja bakti, pemeneh, itu selaras dengan tuntunan agama. Produk budaya juga banyak, tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Peci, batik, itu semua produk budaya. Sarung itu produk budaya. Blangkon produk budaya. Bapak Ibu mau sholat pakai blangkon juga boleh, Pak. Baik, ada yang bawa blangkon di sini? Oh, enggak ada. Jadi tidak ada masalah. Selaras dengan tuntunan agama. Kemudian yang kedua itu adat istiadat atau budaya yang dia bertentangan dengan tuntunan agama tapi bisa diperbaiki. Di zaman Nabi ada. Apa itu? Budaya bersyair. Jadi di zaman Nabi itu beliau diutus oleh Allah dan saat itu Al-Quran turun di era syair. Jadi saat itu di era syair. Dan orang-orang bersyair dengan memuji berhala. Maka kemudian orang-orang Islam membuat syair yang di situ bukan memuji berhala. Nah, maka syair ini yang tadinya memuji berhala diganti kepada syair-syair Islam. Maka ini namanya mengubah budaya yang tadinya tidak sesuai, tidak selaras kepada sesuatu yang selaras. Ini silahkan. Yang ketiga itu adalah budaya yang tidak selaras dan tidak bisa diperbaiki. Tinggalkan. Jadi budaya yang tidak selaras dan tidak bisa diperbaiki, maka silahkan ditinggalkan. Maka terkait dengan adat istiadat, budaya, monggo mawon selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Jadi kalau tadi terkait masalah kulinernya tidak dilarang. Jadi Bapak Ibu boleh buat gudangan, gawe gudangan, gawe apa meneh? Troncom atau terancam. Nah, gudangan atau terancam atau teroncom lah, gawe ingkung barang oleh lah. Itu enak semua. Itu apa? Termasuk kuliner budaya di negeri kita yang cukup variasi. Disuguhi lemper, apa meneh? Apem, apa meneh? Lemet. Apalagi itu adalah hasil dan produk budaya. Boleh.
Baik. Jadi itu 3 hal. Maka lihatlah di bulan Syuro ini ketika ada adat istiadat, ada tradisi, ada budaya, apakah itu termasuk yang diakui syariat? Silahkan dilanjutkan. Apakah bisa diperbaiki? Silahkan diperbaiki. Kalau tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa diperbaiki, maka tinggalkan. Nah, maka silahkan ditinggalkan. Termasuk tadi memberikan bentuk persembahan-persembahan tadi, termasuk membuat bentuk tawakal kepada selain Allah, maka hendaknya kita tinggalkan. Kita tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Ada lagi? Kenapa mulai? Kenapa Pak? Yang kasepuan biasanya apal. Mupeng beteng. Ini kemarin sudah saya bahas di Masjid Gede Kauman. Ya. Pripun? Tentang masalah mupeng beteng. Intinya kalau sebatas mupeng beteng untuk karnaval monggo, hanya sebatas karnaval. Tapi kalau mupeng beteng itu sebagai ritual ngalap berkah, no. Ya, tidak dibolehkan. Tapi kalau sebatas karnaval, preso karnaval, sebatas untuk apa? Sebatas pawai, konvoy, itu silahkan. Kalau kemudian itu sebagai bentuk ngalap berkah, sebagai bentuk cara ibadah, berdoa, ritual, maka di dalam agama kita sudah ada tuntunan dan tata cara ibadah. Ikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh agama kita. Kalau itu sebagai bentuk tolak balak, maka silahkan tolak balak yang sejalan dengan tuntunan agama. Tetapi kalau itu sebagai bentuk karnaval, monggo saja. Kalau itu karnaval atau pawai. Saya tahu tentang mubeng beteng itu dulu waktu saya kerja di Jalan MT Haryono. Nomor berapa itu Mas? Jenengan yang apal. Nah itu. Saya waktu itu kerja di situ lagi lembur kok jenengan apal? Oh iya. Jadi beliau ini tetangga kental saya dulu. Waktu masih di sana. Jadi masih ingat nomornya. Jadi saya selalu loh nomornya. Saya waktu itu kerja di situ lagi lembur. Saya tidak ingat kalau saya lemburnya itu malam 1 Syuro. Saya tidak memahami karena waktu deadline harus segera naik cetak. Ini era-era awal reformasi, banyak tabloid dan majalah. Sehingga waktu itu saya lembur sampai harus segera selesai. Pas saya lembur malam-malam itu tiba-tiba kok banyak orang ramai di depan kantor itu pada jalan kaki. Nggak biasanya saya lembur tuh hening, kok ini banyak orang jalan kaki. Saya keluar dari kantor itu, saya buka pintu, oh banyak orang. Saya tanya, Pak onten apa niki? Bu onten apa? Dan ternyata bisu semua. Iya. Ternyata tidak ada yang jawab. Saya semakin bingung. Ini kok biasanya orang Jogja itu ramah-ramah. Orang Jogja itu biasanya ketika disapa dijawab dengan baik. Ini saya tanya satu persatu, beberapa bahkan saya stop, itu malah saya disuruh minggir dan tidak mau jawab. Saya penasaran. Saya belum nyepadake kalau ternyata tidak pakai sendal. Jadi ternyata tidak pakai sendal. Barulah kemudian saya waktu itu tanya sama tetangga sebelah. Saya tanya sama tetangga sebelah, sama antum atau sama siapa ya waktu itu, lupa saya. Pokoknya saya tanya sama tetangga sebelah. Lalu tetangga sebelah ngasih tahu kalau itu ritual mubeng beteng. Oh, kok enggak ngomong? Ya memang enggak boleh ngomong. Oh, kok enggak pakai sendal? Ya memang enggak pakai sendal. Oh, saya sebagai pekerja di situ ya meng AO hai. Jadi saya baru tahu. Baik, intinya kalau sebatas karnaval saja, tidak ada keyakinan apa-apa, nggo foto-foto gitu disandangi Jawa ya monggo mawon. Tapi kalau dianggap itu mendatangkan pahala, dianggap mendatangkan keberkahan, dianggap melapangkan rezeki, dianggap
sebagai bentuk golek keselamatan, maka hal yang semacam ini tidak sejalan dengan tuntunan agama kita, karena ibadah sudah ada tuntunan dan tata caranya. Baik, terakhir, anggapan sial terhadap bulan tertentu itu juga disebut tiaroh atau tatoyur, dan Nabi menyebut at-tiyarotu syirkun. Tiaroh, tatoyur itu termasuk syirik. Dan kadang kita punya keyakinan, anggapan semacam itu, mengko gek ngene, gek ono opo dan seterusnya, ini termasuk tatoyur. Dan di masyarakat kita tatoyur itu banyak. Nama lain dari tatoyur itu tasya'um, anggapan sial. Bisa oleh perempatan, bisa oleh burung, bisa oleh cicak tibo, oleh kedutan, atau kalau di versi sinetron ngarepi brambang dirijine kena kalingan anake sik kuliah. Nah, itu versi sinetron gitu. Itu termasuk tatoyur. Atau versi sinetron lagi, figura tiba ada foto suaminya, suamiku. Wah, langsung ingat sama suaminya. Ini namanya juga tatoyur. Nah, saya ini sudah puluhan tahun tidak nonton sinetron, tapi saya ingat waktu kecil kalau nonton sinetron begitu modelnya. Tidak tahu sekarang masih begitu apa enggak? Masih begitu enggak? Enggak tahu juga. Ini yang pecinta sinetron siapa nih? Oh iya, baik. Jadi saya nostalgia waktu masa kecilnya begitu. Masih begitu, Pak? Oh iya, baik. Siapa yang masih menyaksikan? Masih seperti itu apa enggak? Oh, Pak Tri. Baik. Intinya itu semua termasuk tatoyur. Maka kita dianjurkan kalau masa ada kepikiran-kepikiran begitu, berdoa, bertawakal kepada Allah. Biasanya juga orang hamil itu kalau kemudian suaminya mateni ulo, wah itu pikirannya ra karuan. Itu pikirannya warna-warna. Sehingga suaminya yang kerjanya mancing, saya tidak boleh mancing, ndak anaknya koyo lele. Nah ini termasuk tatoyur, anggapan sial karena suaminya mancing. Dan ada pula yang karena nganggap sial ketika hamil itu nggawa peniti, atau nggawa gunting, katanya biar bayinya selamat. Masa tawakalnya sama peniti sama gunting. Nah ini jelas tatoyur dan juga tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa kalau ada tatoyur begitu, apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka, Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kesialan kecuali yang sudah Engkau tetapkan, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada sesembahan kecuali Engkau. Jadi menggantungkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang jauh-jauh keyakinan, anggapan-anggapan sial itu dari diri kita. Bangun keyakinan yang positif di dalam diri kita. Ihris alama yang fa'uka, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untuk kita, bukan bersemangat atas keyakinan-keyakinan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama kita. Baik, dan di bulan Muharram ini ada puasa yang bisa kita kerjakan nanti tanggal 10, itu puasa Asyura, hari ketika Nabi Musa diselamatkan, hari ketika Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Dan memang betul, ternyata saya mendapatkan satu literasi bahwa bulan Syura itu bulan sial. Betul, saya menemukan literasi bagi Fir'aun dan pengikutnya, karena Fir'aun saat itu sial. Fir'aun saat itu sial. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, pengikutnya juga tenggelam di Laut Merah. Itulah literasi yang saya temukan tentang sialnya bulan pada saat bulan Muharram. Sialnya bagi siapa? Fir'aun dan pengikutnya. Itu memang ditenggelamkan oleh Allah di bulan Muharram tanggal 10. Adapun dalam literasi yang lain, tanggal 10 Muharram justru banyak nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi punya cita-cita untuk berpuasa tanggal 9. Nah, tanggal 9 ini Nabi belum pernah puasa. Nabi bersabda, la in baqaitu ila qabilin la sumanna yaumat tasi. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Tapi belum sampai tahun depan, Nabi sudah wafat. Maka ini disebut cita-cita Nabi.
Nah, sehingga sunnah ini disebut oleh para ulama sunnah hammiyah, sunnah cita-cita Nabi. Karena Nabi belum pernah mengamalkannya. Maka kita bisa menjalankan cita-cita Nabi ini, puasa tanggal 9, puasa Tasu'a sebagai satu-satunya sunnah hammiyah, sebagai sunnah cita-cita Nabi. Kalau tanggal 9 lupa, bisa 10, 11, supaya puasanya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Baik, demikian yang saya sampaikan, sudah setengah 10. Rasanya tidak bijak jika berpanjang lebar. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tidak ada ya? Tidak ada kok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.